Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqnal ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk kembali berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat tahun 600 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini menghimpun beberapa hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan pembahasan fikih. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membaca bab tentang tasyahud. Kemudian kita juga sudah membaca bab berikutnya, yaitu bab tentang salat witir. Maka insyaallah malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu babul dzikri akibas salati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Babul dzikri akibas salati. Bab zikir setelah sholat. Maka di bab ini beliau menyebutkan ya, ada 3 hadis ya, atau 4 hadis ya, yang berhubungan dengan zikir setelah sholat. Sebelum kita membaca hadis-hadisnya, perlu kita ketahui ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa ashiya aw asila." Ya. Di mana disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan, ingatlah ya Rabbmu dengan sering-sering mengingatnya ya. Dan di antara bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir ya, dengan berzikir. Dan hendaknya kita sebagai seorang muslim tidak pernah melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus zikir setelah sholat ya, wabil khusus zikir setelah sholat, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang amalan yang utama, amalan yang mulia, maka Nabi SAW menyampaikan, la yazalu lisanuka radban bidzikrillahi azza wa jal. Senantiasa lisanmu itu basah zikir karena Allah Subhanahu wa taala, zikir mengingat Allah. Ya. Maka zikir ini memiliki keajaiban-keajaiban, kehebatan-kehebatan yang luar biasa. Ya.
Dan para ulama bahkan membuat kitab-kitab khusus yang membahas tentang zikir-zikir dan doa. Ya, zikir-zikir dan doa. Ya, di antaranya yang masyhur mungkin ya, yang kontemporer, yang sekarang, yang kekinian, kitab Hisnul Muslim. Ya. Kitab Hisnul Muslim ini sangat masyhur. Tapi kalau misalkan kita melihat ulama-ulama jauh sebelum itu, mereka sudah banyak yang membuat kitab-kitab khusus tentang masalah zikir. Di antaranya yang cukup masyhur, dan ini kitab yang wallahu ta'ala menurut kami cukup bagus dalam membahas zikir, adalah kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau punya kitab namanya kitab Al-Adhkar. Di dalamnya menyampaikan tentang zikir-zikir dan juga doa-doa yang berhubungan dengan keseharian seorang muslim. Dan bukan cuma itu, ya, beliau menyampaikan berbagai macam faedah yang luar biasa. Ya. Maka kitab Al-Adhkar termasuk ya kitab Imam Nawawi yang perlu untuk dibaca oleh seorang muslim, bisa dijadikan pegangan. Ya. Maka di sini, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama tentang zikir setelah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa adkhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. An Abdullah ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna raf'as sauti, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan anna raf'as sauti, bahwasanya mengangkat suara, bidzikri, dengan zikir, hina, ketika yansarifu, sudah selesai, annasu, orang-orang, minal maktubati, dari salat wajib, karena hal itu terjadi ala ahdi Rasulillah, di atas zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menyampaikan, menambahkan, aku dulu a'lamu, mengetahui, idzan sarafu, ketika mereka sudah selesai dari sholatnya, bidzalika, dengan hal tersebut, yaitu dengan suara zikir mereka. Idza sami'tuhu, ketika aku mendengarnya, yaitu mendengar zikir. Ya, yaitu mendengar zikir. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, ya, beliau mengatakan, makunna, kami dulu, ya, mengetahui, na'rifu, mengetahui, inqidha'a salati Rasulillah, selesainya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitakbir, dengan adanya suara takbir. Ya. Dan maka hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di hadis ini ada beberapa masalah yang berhubungan dengan zikir setelah salat. Masalah yang pertama, manakah yang disunahkan dalam tata cara zikir setelah sholat? Apakah dengan mengeraskan suara atau dengan melirihkan suara? Ya. Apakah dengan mengeraskan suara atau dengan melirihkan suara? Ya. Mengeraskan suara maksudnya ya sampai terdengar oleh orang yang ada di sisinya. Itu dianggap sudah keras. Melirihkan suara maka didengar dirinya sendiri saja. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara zikir setelah sholat? Maka di sini para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan, yang dianjurkan, yang disunahkan zikir setelah sholat itu dengan mengeraskan suara, dengan suara yang keras. Dalilnya apa? Dalilnya adalah zahir pada hadis yang sudah kita baca ini. Sahabat Ibnu Abbas secara jelas beliau menyampaikan, ya, bahwasanya mengangkat suara dengan zikir, maknanya adalah mengeraskan suara dengan zikir. Ketika orang-orang sudah selesai dari sholat wajib, maka itu diketahui terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Maka yang afdol, yang dianjurkan, zikir setelah salat dengan suara yang keras. Ya.
Dan ini pendapat sebagian para ulama, diantaranya dalam mazhab Hanabilah. Ya, dalam mazhab Hanabilah. Tapi pendapat kedua mengatakan, yang dianjurkan zikir setelah sholat adalah dengan suara lirih. Tidak dikeraskan. Ini yang dianjurkan. Baik. Dan ini pendapatnya sebagian ulama yang lain, diantaranya ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i berpandangan, hukum asalnya yang disunahkan setelah sholat zikir dengan lirih, tidak dengan mengeraskan suara. Dalilnya apa? Apa alasan mereka? Di antara yang menjadi alasan mereka, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 110. Allah menyampaikan wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Ya. Dan janganlah engkau keraskan, di dalam ayat, jangan engkau keraskan sholatmu dan jangan engkau lirihkan. Ya. Jangan mengangkat suara. Maka ayat ini, ya, Al-Isra ayat 110 ditafsirkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan apa? Unzilat fid du'a. Ayat ini turun berkenaan bukan sholat, tapi yang dimaksud, ya, tidak mengeraskan suara itu adalah masalah doa. Ayat ini turun berhubungan dengan doa. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ya. Di antara yang menjadi dalil yang lain adalah riwayat hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya kami dulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Ya. Ketika kami naik, ya, dalam artian medan perjalanan itu, ya, agak nanjak, maka kami semuanya bertahlil, bertakbir dengan mengangkat suara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai manusia, ya, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang, ya, yang Dia tidak mendengar ataupun Dia tidak ada. Ya. Maka Nabi SAW melarang ketika ada sahabat-sahabatnya yang berzikir dengan suara keras. Maka dari dalil-dalil ini, Imam Syafi'i dan juga para ulama yang sependapat dengan beliau mengatakan hukum asalnya yang disunahkan ketika sholat zikir sendiri-sendiri dengan suara lirih. Ya, dengan suara lirih. Pertanyaannya, bagaimana dengan hadisnya Ibnu Abbas? Jelas sahabat Ibnu Abbas mengatakan anna raf'a sauta bidzikri, ya, hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulullah. Orang-orang mengangkat suara dengan zikir setelah sholat itu terjadi zaman Nabi. Itu jelas sekali. Maka Imam Syafi'i mengatakan ini terjadi dalam rangka Nabi sedang mengajarkan para sahabat. Tidak terjadi setiap hari dan terus menerus. Dalam proses pembelajaran, ya, zaman dahulu belum ada sekolah formal, kemudian diajarkan di kelas, suruh ngafalkan, nggak ada seperti itu. Caranya Nabi mengajar ya dengan praktek. Nabi pernah sholat di mimbar. Nabi pernah sholat di mimbar. Kalau kita kerjakan sekarang, ya di loknowong, ya, bisa sholat di atas mimbar. Dulu memang seperti itu. Proses Nabi mengajarkan pada para sahabat dengan langsung menjalankan ibadah, kemudian sekalian memberi contoh. Itu caranya Nabi. Tidak di kelas khusus ada terus kemudian ayo praktek wudhu, praktek sholat. Nggak seperti itu, nggak ada yang seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu. Ya, Nabi melakukan sekaligus ya memang ibadah. Jadi bukan apa biju-bijuan, ya. Jadi ibadah. Terus setelah itu Nabi ngomong, ya, sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian seperti aku salat. Nabi manasik ya, manasik beneran, bukan latihan manasik. Manasik beneran. Kemudian Nabi menyampaikan khudhu anni manasikakum.
Ya. Ikuti saya dalam manasik saya. Ya, para sahabat mengikuti. Nah, itu caranya, cara pembelajarannya. Demikian pula dengan zikir. Kata Imam Syafi'i, maka ini tidak terjadi berkelanjutan. Memang terjadi zaman Nabi, tapi dalam proses pembelajaran. Ini masalah yang pertama dari hadis ini tentang masalah mengeraskan atau melirikan suara. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengeraskan, berdalil dengan zahir hadis ini. Pendapat kedua melirihkan. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat kedua, masalah kedua. Ya, masalah kedua. Ya. Jika mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i, maka kita sampaikan, diperbolehkan dan dianjurkan seorang imam mengeraskan bacaan zikirnya, ya, ketika ada keperluan tertentu. Ya. Ketika ada keperluan tertentu. Ya, seorang imam mengeraskan zikirnya atau mengeraskan doanya yang di dalamnya disebutkan doa diperbolehkan ketika ada keperluan tertentu. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Abbas. Nah, ini beda sudut pandang saja. Beda sudut pandang. Kalau Imam Syafi'i memandang hadis ini memang terjadi, tapi ketika ada kebutuhan. Contohnya kebutuhan apa? Ketika proses pengajaran. Ketika proses pengajaran. Atau mungkin imam ketika itu ingin mendoakan untuk kaum muslimin yang ingin diaminkan oleh para jamaah. Supaya apa? Supaya doa itu semakin banyak mengaminkan. Misalkan terjadi suatu kejadian yang cukup menggerakkan hati kaum muslimin. Ya, kemudian kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah. Imam di situ mengeraskan doanya kemudian diaminkan oleh jamaah. Tapi ini ketika ada keperluan. Ada satu hajat. Tapi hukum asalnya dianjurkan untuk melirikan bacaan zikir ataupun doa. Baik. Itu pelajaran yang kedua. Ya, pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini, pada riwayat yang terakhir atau lafaz yang terakhir dalam hadis, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bitakbir. Kata Ibnu Abbas, kami dulu tidak mengetahui selesainya salatnya Nabi kecuali ketika kami mendengar takbir. Dalam artian, saya tahu salatnya Nabi sudah selesai ketika sudah mendengar takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika zikir takbir itu. Baik. Maka kita sampaikan, bisa jadi mungkin sebagian kaum muslimin ketika membaca hadis ini berpendapat, kalau gitu setelah sholat, setelah salam, zikir setelahnya langsung takbir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zahirnya seperti itu, tapi kita sampaikan. Ya, kita sampaikan. Yang sudah diketahui amalnya oleh kaum salaf dan juga kaum khalaf dari para ulama, termasuk juga dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang zikir. Mereka menyampaikan ketika selesai salam yang dibaca pertama kali adalah istighfar. Ya. Dan ini diriwayatkan dari Nabi SAW juga. Ya, bahwasanya Nabi SAW ketika sudah selesai dari salatnya istighfar thalathan. Ya, beliau beristighfar 3 kali. Maka kita sampaikan yang dimaksud zahir hadis ini bukan berarti Nabi memulainya dengan takbir. Tapi apa? Tapi suara takbir ini terdengar cukup keras hingga seperti apa? Seperti takbirnya saja yang kelihatan, yang terdengar. Ya. Jadi memang takbir ada dalam rentetan ya. Zikir subhanallah, ya, kemudian alhamdulillah, kemudian ada takbir Allahu Akbar. Nah, ketika takbir yang dikeraskan, jadi bukan berarti takbirnya apa? Langsung dikerjakan setelah salam. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian berikutnya hadis yang kedua. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala an Warad maula al-Mughirah bin Syu'bah, dari Warad, ya, mantan budaknya sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, amla, telah
menuliskan, mendiktekan alayya untukku Al-Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah. Min kitabin, ya, dari buku yang ada ila Muawiyah, yang akan dikirim kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Apa isi daripada surat tersebut? Ya, dalam artian di sini warat ini, ya, didikte sama Mughirah ingin ngirim surat kepada Muawiyah, gampangnya seperti itu. Apa isi suratnya? Innan nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau mengatakan fi duburi kulli salatin, di setiap akhir dari salatnya, maktubaten yang wajib. Maksudnya akhir di sini adalah ketika selesai. Apa yang diucapkan Nabi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, jadi zikir ini yang disebutkan oleh sahabat Mughirah. Summa wafatu, kemudian saya pergi, ya, sebagai utusan ba'da dzalika, setelah itu ala Muawiyah, kepada Muawiyah. Fasami'tuhu, lalu setelah itu aku mendengar Muawiyah ya'murun nas, memerintahkan orang-orang bidzalika, dengan hal itu, yaitu dengan mengucapkan zikir itu setelah salat. Ya. Dan zikir ini, ya, isinya adalah pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, dia semata, la syarikalahu, tidak ada yang menjadi sekutu baginya. Lahul mulk, bagi Allah kerajaan alam semesta, walahul hamdu, dan bagi Allah segala macam pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Ya, Allah tidak mungkin lemah, tidak mungkin ada yang menghalangi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pasti terjadi. Kemudian Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada penghalang lima a'taita, terhadap apa yang sudah Engkau berikan. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan sesuatu itu diberikan kepada seorang, tidak mungkin pernah meleset, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, annama asabaka lam yakun liukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Apa yang menimpamu tidak mungkin pernah meleset. Ya, kalau itu kepadamu, pasti kepadamu, enggak mungkin. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kepada atau terhadap sesuatu yang sudah engkau halangi. Dan kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak mungkin ada yang bisa memberikan. Ya, maka di sini tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat dzal jaddi, orang yang punya kekayaan, orang yang punya kehormatan, ya, minka, darimu ya Allah, al jaddu, kekayaannya, kehormatannya. Enggak ada manfaat. Ya. Allah Subhanahu wa taala baginya sangat mudah sekali membalikkan orang yang kaya luar biasa, dia menjadi orang paling miskin di dunia. Sangat mudah bagi Allah. Orang yang sebelumnya dia adalah orang yang sangat-sangat memiliki kehormatan, kemudian dihinakan Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Ketika kita, ya, membaca zikir ini yang afdal juga, ya, untuk kita, paling tidak kita memahami zikir-zikir yang mungkin rutin kita baca. Paling enggak kita tahu terjemahannya, supaya ketika zikir itu merasuk di dalam hati. Ya. Bukan cuma zikir di lisan. Ya. Bukan cuma zikir di lisan. Para ulama mengatakan zikir yang paling afdal adalah ketika bersatunya lisan dengan hati. Ya. Lisannya mengucap, hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling afdal. Taib. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain, yang lafaz yang lain, ya, ada tambahan, ya. Bukan hanya, ya, suratnya tadi bukan hanya membahas tentang zikir, tapi di dalamnya ada tambahan apa? Karena bahwasanya Nabi yanha, melarang, an qila wa qala, dari dikatakan dan mengatakan, maksudnya dari kabar burung. Nabi melarang, ya, dari kita bermudah-mudahan terhadap sebuah kabar yang belum tentu kebenarannya. Maka tadi seorang muslim hendaknya dia bertasabut.
Ya. Fa idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kita harus bertabayun. Kita harus meng-cross check berita yang datang. Ya. Yang kedua, wa idha'atil mal, dan Nabi melarang dari menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, tidak boleh. Ya. Karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membuang-buang hartanya maka termasuk hal yang tidak diperbolehkan, ya. Ketika seorang membuang-buang hartanya begitu saja tanpa ada faedah yang kembali untuk urusan dunia atau akhirat. Yang ketiga, wa kasrati su'al, dan banyak meminta. Sering meminta-minta kepada sama manusia. Ya. Sering meminta-minta kepada sama. Ini adalah akhlak yang buruk bagi seorang muslim. Ya. Wa kana yanha, dan Nabi juga melarang an uquqil ummahat, dari kedurhakaan terhadap para ibu. Ya, durhaka terhadap orang tua. Wa wa'dil banat, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Wa man'in wahad, dan pelit tapi dia pengen dapat banyak. Ya, dia kalau dimintai orang paulit. Tapi nek wae dum-duman nomor 1 antri nih. Nabi sudah melarang ini. Ini sikap yang buruk. Seorang muslim punya izzah, dia punya Allah. Ya, dia tidak merendahkan dirinya untuk urusan dunia. Nah, itu tambahan dalam lafaz saja ya, tapi tidak ada hubungannya dengan masalah zikir setelah sholat. Tapi yang kita jadi fokusnya adalah zikir setelah sholatnya. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, di antara zikir yang bisa dibaca setelah sholat adalah apa yang disebutkan dalam hadis yang mungkin kita sudah hafal semuanya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima man'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini hendaknya bisa dibaca ketika zikir setelah salat. Kemudian pelajaran kedua, ya. Pelajaran kedua, dianjurkan sebelum membaca zikir yang ada di hadis ini, ya, jadi sebelumnya ada zikir, ya. Sebelum membaca zikir yang ada di hadis ini, membaca apa dulu? Membaca istighfar dulu 3 kali. Membaca istighfar 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baru hadis ini, membaca zikir ini. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, juga Imam An-Nasa'i, dari hadisnya sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi sallallahu ketika sudah selesai salat, beliau istighfar 3 kali. Ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian mengatakan Allahumma antas salam. Ya Allah, Engkau adalah as-salam, pemilik nama as-salam. As-salam salah satu namanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya adalah maha keselamatan, yang maha memberikan keselamatan. Allahumma antas salam. Ya, Engkau yang memberikan keselamatan. Keselamatan dunia kepadamu ya Allah, keselamatan akhirat juga kepadamu. Ya, maka tidak boleh kita meminta keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin selamat dari mara bahaya di dunia, minta pada Allah. Jangan minta pada selain Allah. Ya. Kita ingin meminta keselamatan di akhirat, mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Ya, jangan minta kepada selain Allah. Yang termasuk misalkan dalam masalah syafaat. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memang menetapkan sebagian dari makhluknya punya hak untuk memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, di antaranya tentu saja yang paling besar memberikan manfaat, syafaat yang diberikan izin memberikan syafaat adalah Nabi SAW. Namun kendati demikian ketika kita minta kepada Allah, karena sejatinya pemilik keselamatan, pemilik syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin orang akan dapat syafaatnya Nabi kalau tidak diridhai Allah. Maka minta kepada pemilik syafaat. Ya, Nabi bukan orang yang memiliki syafaat. Nabi orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Maka mintanya kepada pemilik, bukan kepada yang diizinkan. Ya, bukan kepada yang diizinkan. Allah mantas salam wa minkas salam, dan darimu keselamatan ya Allah. Tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha suci Engkau ya Allah, Kau yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya. Maka ini ya, pelajaran kedua dari hadis ini, sebelum membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, istighfar dulu 3 kali.
Ya. Kalau misalkan ditanya istighfar bagaimana silahnya? Ya, yang penting istighfar karena dalam hadis umum. Apakah harus cuma astagfirullah saja? Kita sampaikan, ucapan astagfirullah saja itu tafsiran dari seorang perawi. Kalau hadisnya Nabi hanya menyebutkan Nabi beristighfar 3 kali. Maka tidak ada masalah kalau misalkan ditambah astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, nggak ada masalah. Atau astagfirullah juga nggak ada masalah. Karena secara umum hadisnya Nabi menyebut beristighfar. Yang penting ada lafaz istighfar, dianggap istighfar. Ya, tapi memang ada rawi yang menyampaikan bahwasanya istighfarnya adalah dengan mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Taib. Kemudian pelajaran ketiga. Ya. Pelajaran ketiga, disunnahkan setelah membaca zikir yang disebutkan di hadis ini, setelah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tait dan seterusnya, maka disunahkan setelahnya mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishan lahuddin walau karihal kafirun. Yang sudah kita hafal insyaallah. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Zubair, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya beliau mengatakan kanan yaqul Nabi Islam, beliau biasa mengatakan fi duburi kulli shalah, ya, setelah salat hina yusallim, ketika sudah salam mengucapkan zikir ini. Kemudian sahabat Abdullah bin Zubair mengatakan kana Rasulullah sallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah, bahwasanya beliau mengatakan Nabi Islam dulu ketika masih hidup beliau bertahlil, bertahlil karena di zikir ini ada cuma la ilaha illallah, tahlil. Tapi tahlil enggak cuma menyebutkan la ilaha illallah saja, tapi ada tambahan. Nabi bertahlil dengan bacaan seperti ini. Kapan? Di setiap selesai sholat. Ya, di setiap selesai sholat. Maka ala kulli hal ini adalah diantara zikir yang bisa dibaca setelah sholat. Kemudian berikutnya, hadis yang ketiga pada bab ini. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Sumay maula Abi Bakar. Dari Sumay, mantan budaknya Abu Bakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham, ya. An Abi Salih As-Samman, dari Abu Salih As-Samman, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan anna fuqara al-muslimin, bahwasanya suatu ketika, suatu hari, orang-orang fakir dari kaum muslimin, dari para sahabat atau Rasulullah, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, orang-orang fakir ini mengatakan, mengeluh. Ya. Apa yang dibayangkan kita? Keluhannya sahabat apa? Keluhan tidak punya uang, ya, keluhan utangnya akeh, ya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad dhahaba ahlud duthur bid-darajatil ula. Wahai Nabi, orang-orang kaya itu mereka mendapatkan derajat yang tinggi. Wan na'imil mukim, dan kenikmatan yang abadi. Ya. Mereka tanyanya tentang masalah akhirat. Tentang masalah akhirat. Sambatin itu nama sambat akhirat. Para sahabat. Karena para fuqara ini merasa, wah, orang-orang kaya ini mendahului kita dalam masalah akhirat. Maka Nabi mengatakan, wa madzaka, lo kok iso? Kok bisa? Dari mana kalian berkesimpulan semacam itu? Maka mereka, ya, membuat kesimpulan itu bukan ngawur, tidak. Mereka menganalisa. Ini analisa orang fakir dari para sahabat ketika merasa kalah dari orang kaya. Mereka mengatakan, qalu yusalluna kama nusolli. Wahai Nabi, mereka orang-orang kaya sholat, kita juga sholat. Bodoh, satu sama. Wa yasumun kama nasum. Mereka puasa, kita juga puasa. Sama, dua sama wis. Wa yatasaddaquna, dan mereka sedekah, wala natasaddaqu. Mereka bisa sedekah, nah kita nggak punya harta untuk sedekah. Ya, jadi pikiran sahabat itu, kalaupun mereka ingin kaya, cik isok sedekah. Ya. Wa yu'tikuna, dan mereka bisa membebaskan budak. Wala nu'tiku, dan kita nggak bisa membebaskan budak. Kenapa? Karena nggak punya uang untuk beli.
Makan sehari-hari aja sulit. Ya, maka di sini kita kalah. Jadi 4-2 skornya. Orang kaya 4, kita cuma 2. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, afala u'allimukum, maukah aku ajari kalian syai'an, sesuatu, tudrikuna bihi, kalian mendapati ya, atau bisa menyusul bihi, dengan sesuatu ini, man, terhadap orang yang sabaqakum, telah mendahulu kalian itu, watasbikuna, dan kalian juga bisa mendahului man ba'dakum, orang yang setelah kalian. Dalam artian, oh kalian masih bisa menang. Kata Nabi, diajari. Wala yakunu ahadun, dan tidaklah seseorang afdhala minkum, lebih utama dari kalian, illa, kecuali man, orang yang sona'a, melakukan mithla ma sona'tum, seperti apa yang kalian lakukan. Nah, Nabi memberikan informasi. Ya, memberikan informasi. Ya. Jadi ini pertanyaannya sahabat tentang masalah akhirat. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Nabi. Nah, kita punya kesempatan ini untuk mengalahkan orang kaya. Meskipun kita nggak bisa sedekah, nggak bisa membebaskan budak, kita diajari Nabi amalan. Ya. Qala, maka Nabi mengatakan, tusabbihun, kalian tasbih, membaca tasbih, wa tukabbirun, kalian baca takbir, wa tahmadun, dan kalian baca tahmid. Dubura kulli sholah, di setiap selesai sholat, salasan wa salasina marrotan, 33 kali. Ya, 33 kali. Ya. Qala Abu Saleh, maka Abu Saleh mengatakan, ya, muridnya Abu Hurairah, faraja'a fuqara'ul muhajirin. Ya, maka kembalilah orang-orang fakir dari golongan muhajir ini. Ya. Dalam artian, setelah diajari Nabi, pulang mereka, diamalkan. Dapat beberapa hari, balik lagi pada Nabi. Apa keluhannya? Faqalu, mereka ngeluh lagi. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Kanjeng Nabi, wong mau seru kabeh. Jadi apa? Semuanya juga ikut mengamalkan. Ya. Fa'alu mithlahu. Maka orang-orang yang kaya pun juga ikut mengamalkan amalan kita. Padahal sudah jadi wirid khususnya kita, tak kira ngono gitu. Ternyata enggak. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah, dan Allah memberikan kepada yang Allah kehendaki. Ya. Allah memberikan kepada yang Dia kehendaki. Ya. Taib. Qala Sumai, maka mengatakan Sumai, perawi hadis ini, fahaddatsu ba'd ahli hadzal hadis. Lalu aku menceritakan hadis ini kepada sebagian dari keluargaku. Faqala, kemudian ada yang mengatakan, wahibta, engkau salah, ya. Dalam artian kau kurang tepat dalam meriwayatkan hadis, ya, kurang jelas. Inna maqala, yang disebutkan, tusabbihullaha salasan wa salasin, ya, mentasbihkan Allah 33, wa tahmadullah salasan wa salasin, memuji Allah 33, wa tukabbirullah salasan wa salasin, dan bertakbir 33. Nah, riwayatnya sebelumnya disebutkan tasbih, takbir, tahmid. Jadi tahmidnya terakhir. Kemudian kata perawi tadi, ketika saya cek lagi, ada yang mengatakan enggak, urutannya itu tasbih, tahmid, takbir, takbirnya terakhir. Faraja'tu ila Abi Saleh, kemudian saya kembali pada Abu Saleh, gurunya Sumai tadi. Faqultu lahu dzalik, kemudian aku mengatakan hal itu. Faqal, kemudian beliau mengatakan, kul, katakan, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah, hatta tablughu min jami'ihinna thalathatan wa thalathin. Ya. Beliau malah ngajari takbirnya duluan, gitu ya. Takbir dulu, baru tasbih, kemudian tahmid. Ya. Fa'ala kulli hal, maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Ya. Pelajaran pertama, ya, pelajaran pertama, pokoknya disunahkan, ya, setelah kita sholat untuk membaca tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali. Dan ini yang masyhur, ya, dari riwayat-riwayat yang ada. Memang ada riwayat yang mengatakan 34 kali. Cuma yang lebih masyhur adalah 33 kali dengan urutan tasbih, tahmid, takbir. Ini yang masyhur dan diamalkan oleh banyak dari kaum muslimin. Ya.
Maka hadis ini memberikan pelajaran hendaknya membaca tasbih, tahmid dan juga takbir, ya, masing-masing 33 kali sehingga jumlah totalnya adalah 99. Kemudian ada tambahan, disunahkan setelah selesai 99 menutup dengan mengucapkan yang sebagai penutup ke-100-nya, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, menutupnya dengan tahlil. Sebagaimana ya riwayat tambahan atau lafaz yang lain. Ya, di sini beliau menyebutkan lafaz yang tidak ada tambahan, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, soalnya lafaz ini memang dalam Sahih Bukhari Muslim. Tapi kalau tambahan, ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah di akhir, ya, setelah 99 itu ada dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim ya disebutkan man sabbaha Allah fi duburi kulli salah 33 wa hamidallah 33 wa kabbara 33 fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, beliau mengatakan, ya, Nabi SAW menyampaikan siapa yang bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Kemudian ke-100-nya dia mengucap la ilaha illallah, bertahlil wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, ufirat khotayahu, diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, meskipun dosanya itu sejumlah buih yang ada di lautan. Ya, maka buih yang ada di lautan sangat banyak sekali. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam meninggalkan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, ya, dalam bab ini, ya. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang keempat dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Atau mungkin sebelum itu, ya, mungkin untuk merujuk zikir-zikir setelah salat bisa melihat kitab Hisnul Muslim, atau juga mungkin bisa kalau mau yang agak tebal bisa baca kitab Al-Adhkar, di situ lebih lengkap, lebih banyak riwayatnya, ya, macam-macam, ya, zikir-zikir, ya, atau kitab-kitab yang lain, ya. Baik. Hadis yang keempat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla, beliau pernah salat fi khamisatin, dengan memakai kain, ya, laha, yang di kain itu ada a'lam, ya, hiasan-hiasan, coretan-coretan, ya, kayak badian gitu, ya. Fanadhar ila alamiha, kemudian Nabi melihat ke gambar-gambarnya itu, nadhratan, dengan sekali pandangan. Falamman sarafa, kemudian setelah Nabi selesai sholat, qala, maka Nabi mengatakan pada keluarganya, idhabu, pergilah kalian, bi khamisati hadhihi, dengan kain ini, ila Abi Jaham, kepada Abi Jaham, salah seorang sahabat Nabi. Pergi ke Abu Jaham. Waktuni bi'an bijaniyati Abi Jaham, ya. Dan datanglah dengan membawa kain anbijaniyah, sebuah jenis kain, ya, salah satu jenis kain di zaman itu, ya, yang dia, ya, kain yang cukup tebal, dia polos, tidak ada hiasannya, polosan gitu kainnya. Dalam artian, ya, tukarkan dengan Abu Jaham, dengan kainnya Abu Jaham. Fa'innama, Nabi mengatakan alasannya kenapa kok Nabi minta untuk ditukar. Fa'innaha, sungguhnya kain itu, kain yang ada gambar-gambar hias-hiasannya, al-hadni anifan, ya, telah melalaikanku barusan an solati, dari solatku, ya. Nabi SAW merasa ketika melihat kepada hiasan-hiasan itu, hatinya nggak bisa khusyuk, ya. Karena di zaman itu, ya, cukup jarang kain kemudian ada hiasan-hiasan, pernak-pernik, ya, badian, ya. Kain zaman itu 1400 tahun yang lalu, ya, masih terbatas, ya, kebanyakan polos. Jadi kalau ada suatu yang kok dihias, dan itu menjadi suatu yang menarik, sehingga orang pengen melihat, oh bagus, ya, ada hias-hiasannya. Kalau hari ini sih orang sudah biasa, apalagi orang kita, orang Jawa, ya, kita punya batik gitu, batik, ya, gambar-gambar pohon atau gambar bentuk-bentuk dan seterusnya.
Fa'ala kulli hal, maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran yang mungkin kita akan baca pelajarannya setelah adzan terlebih dahulu. Oke, monggo silakan adzan. Allah. Kita lanjutkan. Maka hadis yang keempat di bab ini, zikir setelah sholat, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, ketika Nabi SAW menyampaikan fa innaha alhatni anifan an sholati, sesungguhnya kain tadi itu mengganggu atau melalaikanku barusan dari sholatku. Maka para ulama menyampaikan, ya, mengambil faedah dari hadis ini, dimakruhkan, ya, dia sholat dengan menggunakan atau menghadap sesuatu yang bisa membuat dirinya tidak khusyuk, ya, membuat dirinya tidak khusyuk, ya, atau membuat dirinya tidak fokus dalam menghadirkan hatinya dalam sholat, ya. Seperti apa contohnya? Ya seperti, ya mungkin kain-kain yang ada gambar-gambar. Kalau mungkin kita sudah terbiasa dengan gambar, tidak ada masalah. Tapi mungkin kalau tulisan, ya, kalau tulisan, ya, maka ini bisa melalaikan, ya. Di zaman Nabi, sayangnya di zaman Nabi memang belum, di zamannya Nabi itu tidak umum tulis menulis, karena peradaban
Arab itu bukan peradaban tulis menulis, ya, peradaban menghafal. Jadi jarang ada tulisan, ya. Tapi kalau misalkan ada tulisan, ya pasti dia jelas memberikan kelalaian yang lebih, karena orang akan membaca. Ya. Makanya tadi dimakruhkan, ya, untuk sholat menghadap atau kita sholat dengan melihat sesuatu yang melalaikan kita, makanya dimakruhkan. Ya, sebagaimana yang disebutkan, ya, juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', wa amma thawbul ladzi fihi suwarun aw salibun aw mayulhi. Ya, beliau mengatakan adapun kain kalau misalkan dia ada gambar-gambarnya, atau bahkan mungkin ada gambar salibnya, ya, atau hal-hal yang bisa melalaikan, fatukrahu shalah fihi wa ilaihi, maka dimakruhkan sholat dengan menggunakan kain tersebut atau dia sholat menghadap ke kain tersebut, ya. Dan itu berlandaskan dengan hadis ini, ya, berlandaskan dengan hadis ini, ya. Tapi kalau misalkan hanya gambar-gambar yang sederhana, ya, yang tidak terlalu melalaikan dalam sholatnya, maka ini mungkin masih mendapatkan keringanan. Tapi kalau misalkan ada tulisan-tulisan atau gambar-gambar makhluk, ya, maka ini yang dimakruhkan. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, pelajaran yang kedua, khusyuk di dalam sholat hukumnya adalah sunnah. Kekhusyuan di dalam sholat hukumnya sunnah, bukan wajib. Sehingga apa? Sehingga orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Ya. Diambil dari bagian mana dari hadis ini? Diambil ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya beliau sempat melihat ke gambar-gambar tadi. Akhirnya apa? Beliau nggak khusyuk. Di situ nggak khusyuk. Kalau misalkan khusyuk itu wajib, maka tentu Nabi membatalkan sholatnya, karena sudah nggak khusyuk. Oleh karenanya para ulama mengatakan khusyuk itu hukumnya sunnah dan bukan wajib. Ya, bahkan sebagian fuqaha menyampaikan, atau bahkan Ibnu Atthar dalam kitabnya Al-Uddah Syarah Umdatul Ahkam, Ibnu Atthar Asy-Syafi'i, beliau mengatakan ini perkara yang ijma, disepakati para ulama bahwasanya khusyuk dalam salat nggak wajib. Ya, di antara dalilnya ya hadis ini dan juga dalil-dalil yang lain. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sebagai pelengkap dari pembahasan zikir setelah sholat, maka di sini kita sampaikan ada dua pelengkap sebagai tambahan saja. Pelengkap yang pertama, ya, tatimah, ya, pelengkap yang pertama tentang masalah para ulama mengatakan disunahkan bagi imam setelah sholat untuk menghadap ke arah jamaah ketika berzikir ataupun berdoa. Ya, disunahkan bagi imam setelah sholat untuk menghadap ke arah jamaah setelah berzikir, ya, atau ketika berzikir ataupun saat berdoa. Hal ini dilandasi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadisnya Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah selesai sholat, maka beliau menghadap ke arah kami. Aqbala alaina biwajhihi. Beliau menghadap ke arah kami. Kami ketika itu konteksnya ya beliaunya jamaah, ya, sahabat Samurah jamaah. Maka beliau menghadap ke arah jamaah. Hanya saja setelahnya ada sebagian ulama yang memperinci menghadapnya itu seperti apa. Apakah lurus, ya, lurus atau miring, ya, atau miring. Maka di sini kita sampaikan sebagian ulama ada yang tidak memperinci. Sebagian ulama ada yang tidak memperinci, pokoknya menghadap. Ulama yang lain memperinci. Menghadap ke jamaah bukan cuma sekedar menghadap. Bukan sekedar arah manapun, enggak. Ada tambahan kesunahan. Yaitu bagaimana caranya?
yang diutamakan menghadap ke arah jamaah tapi ke arah kanan. Encong-encong. Jadi nggak ngadap depan. Ya. Dan ini termasuk pendapat Imam Syafi'i dan juga para ulama Syafi'iyah. Jadi menghadapnya ke arah kanan, bukan menghadap langsung depan. Landasannya apa? Landasannya yang pertama tentu hadis yang disebutkan tadi, hadisnya Samurah. Pokoknya beliau mengatakan bahwasanya ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi. Nabi kalau sudah selesai salat maka beliau menghadap ke arah kami. Nah, ada hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim ya, dari hadisnya Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau mengatakan apa? Kunna idza shallaina. Kami dulu jika salat, jika kami melaksanakan salat khalfa Rasulillah, di belakangnya Rasulullah. Berarti konteksnya Al-Barra, sahabat Barra ini jamaah. Ketika kami salat di belakangnya Nabi, ahbabna, kami senang, annakuna, kami berada an yaminihi, di samping kanannya Nabi. Kami kalau sudah sholat, kalau kami diimami Nabi, kami suka minggir, milih soft sebelah kanan. Ya. Di antara para sahabat. Kenapa? Yukbilu alaina, Nabi menghadap ke arah kami biwajihi, dengan wajahnya. Ya. Nabi menghadap ke arah kami dengan wajahnya. Nah, maka di sini para fuqaha menyampaikan bahwasanya hukumnya disunahkan untuk imam setelah sholat untuk menghadap ke arah jamaah. Tapi kalau misalkan mau memperinci lagi, dan ini perincian disampaikan oleh para fuqaha, diantaranya fuqaha Syafi'iyah, kalau diperinci lagi, yang lebih utama lagi ketika menghadap ke arah kanan, ke arah kanan daripada shaf tersebut. Ya, jadi tidak menghadap tepat. Tapi kalau misalkan menghadap langsung ke belakang juga tidak ada masalah gitu ya. Cuma ini hanya masalah mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Taib. Ini pelengkap yang pertama. Kemudian pelengkap yang kedua. Pelengkap yang kedua. Para ulama juga mengatakan ya, termasuk juga yang disunahkan setelah sholat selain membaca zikir adalah berdoa. Ya, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, landasannya apa? Apakah ada dalilnya? Ada. Hadisnya diriwayatkan Imam Nasa'i dalam kitab Sunan Kubra. Diriwayatkan juga Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami'. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Bahwasanya sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'." Wahai Nabi, doa apa yang paling didengar Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, yang pertama, jaufal lailil akhir. Ya. Yang pertama adalah ketika di pertengahan malam bagian terakhir, sudah mau masuk waktu sahur atau waktu subuh. Ya. Jadi malam tapi bagian yang akhir, sudah mendekati waktu subuh. Yang kedua kata Nabi, waduburos shalawatil maktubat, dan setelah sholat fardu. Dan setelah sholat fardu. Oleh karenanya para fuqaha mengatakan termasuk tempat doa yang mustajab adalah doa setelah sholat. Ya. Kemudian apakah diperbolehkan mengangkat tangan? Maka para ulama mengatakan boleh-boleh saja. Tidak ada masalah, mau mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan boleh-boleh saja. Ya. Mengapa kok boleh-boleh saja? Karena hukum asalnya doa permintaan itu dengan mengangkat tangan. Kita kalau selesai sholat kemudian kita ingin berdoa, tentu doanya adalah doa permintaan, meminta kepada Allah. Maka hukum asalnya, ya, adab dari berdoa adalah dengan mengangkat tangan. Ya. Dan para ahli hadis menyampaikan ketika menyebutkan contoh hadis yang mutawatir tapi sifatnya maknawi. Mutawatir itu berarti jalan periwayatnya banyak sekali. Adalah mengangkat tangan dalam doa. Mengangkat tangan dalam doa. Oleh karena dalam hadis, salah satu hadis juga disampaikan bagaimana orang melakukan sebab-sebab yang membuat doanya mustajab. Di antaranya apa? As'atha, aghbara. Ya, yamuddu yadayhi ila sama. Dia
pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, dia terlihat ya penuh dengan penderitaan. Kemudian apa? Ya muddu yadayhi ilas sama. Kemudian mengangkat tangannya ke langit, ya Rob, dia bertawasul dengan nama Allah. Maka ini semuanya sebab-sebab istijabahnya doa. Ya. Kemudian disampaikan oleh Nabi ternyata wa mat'amu haram, wa masyrabu haram, wa malbasu haram, fa ana istajabulah. Tapi makanannya haram, minumnya haram, pakainya haram, gimana mau dikabulkan? Ta'ala kulli hal, termasuk doa, tempat doa yang bisa dilakukan adalah ketika selesai salat fardu. Dan apakah boleh mengangkat tangan? Boleh-boleh saja, tapi kalau misalkan nggak mau mengangkat tangan juga tidak ada masalah. Ini hanya permasalahan fikih yang sangat-sangat wajar khilaf terjadi. Mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit memberikan manfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jumain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.